Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih dapat berjumpa kembali di channel YouTube yang sama, dan insyaallah setiap hari kita akan selalu berjumpa dengan tayangan-tayangan dan nasihat-nasihat untuk kita bersama. Di saat ini saya akan sedikit membawa cerita suka duka dalam berdakwah. Kira-kira 13 atau 14 tahun yang lalu, saya pernah pergi ke satu daerah. Saat itu saya bersama rombongan, dan subhanallah dalam perjalanan kebetulan bensin mobil ini habis. Saya mampir pergi beli bensin, dan kebetulan saat itu saya memakai pakaian gamis, pakaian panjang. Sewaktu saya beli bensin, penjual bensin di pom bensin itu melihat saya turun dari mobil, karena saya yang menyetir sendiri bersama ikhwan yang ada di dalam mobil. Waktu itu ikhwan semua masih di mobil, saya turun dari mobil. Orang yang menjual bensin ini tadi terkejut lihat saya turun dengan orangnya tinggi, hitam, dengan pakaian hitam, pakaian putih, gamis begitu. Lalu penjual bensin ini menanyakan, Bapak mau pergi kemana? Saya bilang saya ingin pergi untuk ke desa-desa untuk membagikan takjil, buka bersama. Terus dia lihat, terus dilihat saya. Pak Ustadz ini alirannya apa? Saya bilang, saya aliran listrik. Waktu itu dia ketawa. Loh, betul Pak, ini saya serius tanya Bapak ini aliran apa? Saya bilang saya umat Islam, saya orang Islam, dan saya saudara orang-orang Islam seperti Anda juga. Oh gitu ya Pak, tapi kok pakaian Bapak ini kok lain? Saya bilang pakaian saya ini lain karena saya ingin dengan berpakaian seperti ini meniru pakaian Rasul Muhammad SAW. Dan saya ingin terjaga dikarenakan pakaian yang saya pakai ini tadi. Lalu orang itu cuman manggut-manggut. Oh nggih ngoten Pak, nggih ngoten Pak. Saya bilang ya. Lalu saya pergi, sampailah ke satu desa. Di saat itu, di desa itu masjid itu masih kosong. Lalu saya cari orang-orang di sekitar masjid itu, mana takmir masjid ini? Akhirnya saya ditemukan oleh takmir masjid itu. Takmir masjid itu pun juga terkejut melihat saya. Dengan jenggot saya, dengan pakaian saya, dia lihat, Bapak ini alirannya apa? Tanya yang sama. Saya bilang, Pak sudahlah jangan tanya aliran, saya ini sekarang membawa makanan untuk kita bagi bersama-sama dengan masyarakat yang ada di sekitar masjid ini. Di masjid insya Allah kita akan buatkan acara untuk takjil bersama. Oh gitu ya Pak ya? Boleh, tapi saya minta maaf nanti Bapak tidak boleh mengisi ceramah apapun. Oh siap. Kulo mboten purun ceramah dan mriki kulo, saya tidak akan ceramah di sini dalam bahasa Jawa tadi. Saya ingin hanya membagikan takjil yang saya bawa dari saudara-saudara muslim kita yang ada di Pasar Kliwon. Lalu kumpullah orang banyak dan dibagikan takjil itu, kita bagikan untuk mereka. Setelah itu sholat maghrib. Setelah sholat maghrib saya waktu itu di shaf kelima. Shaf kelima. Setelah sholat maghrib kita duduk-duduk bersama di situ. Waktu duduk-duduk bersama saya ngobrol sama jamaah di situ, dan kebetulan saat itu saya masih merokok. Kita sambil merokok dan ngobrol kepada mereka. Tahu-tahu si takmir masjid ini lihat kok, Ustadz ini kok enak juga ngomongnya. Lalu waktu sholat isya, saya diperintah oleh takmir tadi untuk menjadi imam. Saya mengatakan, maaf Pak, ngapunten kula niki mboten saged dados imam. Kula niki makmum biasa lan mboten tiang soleh, mboten tiang alim. Jenengan mawon sing dados imam. Artinya maksudnya, Pak, saya ini tidak biasa jadi imam, dan saya bukan orang soleh, saya bukan orang alim, saya datang ke sini ingin menjadi makmum dan hanya untuk membagikan takjil ini untuk masyarakat sekitar sini. Akhirnya mereka yang imam. Setelah selesai sholat isya dan sholat raweh, saya diperintah lagi, dipaksa untuk mengisi tausiah.
kultum. Pak monggo Pak jenengan ingkang ngisi kultum. Saya bilang buatan saya saged ceramah. Kula niki tiyang bodoh. Saya tidak dapat ceramah dan saya ini orang bodoh. Akhirnya karena mereka memaksa saya akhirnya ceramah juga. Ceramah saya tidak panjang-panjang, saya hanya menyampaikan terima kasih atas sambutan masyarakat di sini dan sambutan daripada takmir masjid. Dan mudah-mudahan kita selalu selamat dan kita mendapat rahmat dan berkah. Terus assalamualaikum, saya turun dan saya pulang. Akhirnya orang-orang di situ pada heran, ini siapa ya orang ini? Saya kasih alamat kami. Waktu itu rujukan kita adalah Masjid Assegaf Solo. Setelah perjumpaan itu subhanallah, akhirnya mereka semua pada datang dan mereka sampai saat ini menjadi jamaah tetap kami, jamaah Ahbabul Mustafa dan Syekh Hermania. Nah itulah, waktu itu saya sudah hampir emosi. Sudah saya datang membawa nasi, dicurigai macam-macam, disangka kita begini dan begitu. Nah dari cerita ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa janganlah kita jadi orang yang saling curiga. Al-Muslim akhul Muslim. Muslim itu saudara Muslim yang lain. Berpakaian seperti apapun pakaiannya, semenjak pakaian itu sopan, insya Allah kita sambut mereka. Kita istilahnya jangan kita mencurigai mereka. Aliran apa, mau ini. Semenjak niatan yang baik, insya Allah kita selalu akan berjumpa dengan orang-orang yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita ke depan sabar dalam menjalankan dakwah, sabar dalam menjalankan tugas-tugas yang telah disampaikan Rasulullah kepada kita, dan insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat kaum muslimin muslimat dimanapun mereka berada, dan insya Allah semua yang mendengarkan acara ini akan mendapatkan rahmat dari Allah, ridho dari Allah, dan insya Allah kita semuanya akan menjadi manusia-manusia yang mendapatkan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan kelak di surga bersama Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Allah bighairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.